Ini kan agamanya Siti Khadijah ini kan disembunyikan. Apa agamanya Siti Khadijah? Yang pasti dia bukan penyembah berhala. Yang pasti dia bukan Yahudi. Agamanya apa? Tetapi kalau kita lihat dari pernikahannya dengan Nabi Muhammad tidak pernah berpoligami. Ya. Di Jazirah Arabia, Yahudi berpoligami. Penyembah berhala, musyrikin juga berpoligami. Orang Islam berpoligami. Yang tidak berpoligami agamanya apa? Nah, nanti Bapak yang menjawab sendiri. Tetapi yang jadi pertanyaan bagi saya, yaitu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, dikonsultasikan dengan seorang ahli spiritual. Siapa namanya? Waraqah bin Nawfal, seorang pendeta. Nabi Muhammad, Nabi kita, mengkonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta. Jadi Khadijah ini siapa sebetulnya? Ini jadi masalah. Ini sebetulnya ada yang disembunyikan. Ada yang disembunyikan. Ya. Jadi silakan kesimpulkan saja agamanya apa. Tidak mau dimadu dan mengkonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta. Jadi agamanya apa? Nah, ini sempat menyinggung bagaimana dia ingin menyebarkan subhat pluralisme agama. Dikatakan Nabi itu ternyata istrinya, itu agamanya, dia mengatakan, bukan saya yang nyebut, tapi Bapak sendiri yang menyimpulkan. Itu sudah jelas indikasi mengatakan agama Khadijah itu dianggapnya adalah agama Nasrani. Kenapa? Dia menyebutkan dua indikasi. Ya. Satu, tidak mau berpoligami semasa hidup Nabi, ya, bersama Khadijah itu tidak ada poligami. Nabi tidak menikahi wanita lain sampai Khadijah wafat. Nah, jangan-jangan itu keyakinannya Khadijah. Nah, hanya bersuami atau beristri satu sepanjang hidupnya, sepanjang hayatnya, itu adalah biasa diamalkan oleh orang-orang Nasrani. Ya. Kemudian dalil indikasi yang kedua katanya, ini Nabi dan para sahabatnya mengungsi ke Habasyah. Itu disebutkan di menit ke-19 ya, detik 38. Ya, jadi ada penghormatan terhadap sahabat Nabi di Habasyah, jangan-jangan karena ini dianggapnya sebuah sekte Kristen baru. Sekte baru Kristen ya, sehingga dihargai di Habasyah oleh Raja Negus dari Abyssinia. Ya. Nah, ini jahat sekali mengatakan kemudian Khadijah atau Nabi Muhammad itu berkonsultasi kepada seorang pendeta Nasrani, yaitu Waraqah bin Nawfal di Makkah. Nah, disimpulkan bahwa ini indikasinya agama Khadijah itu adalah Nasrani. Nauzubillah tsumma naudz. Padahal wanita yang beriman pertama kali, yang pertama kepada Rasulullah, ya, manusia yang beriman secara mutlak yang pertama adalah istri Nabi SAW, Khadijah Al-Kubra, yang meyakinkan, ya, bukan konsultasi kepada pendeta lalu kemudian dia baru yakin atas kebenarannya, ya, Nabi kita Muhammad SAW itu hanya untuk memperkuat bahwa apa kejadian yang dialami oleh suaminya, yaitu Nabi Muhammad SAW di Gua Hira itu adalah didatangi oleh malaikat Jibril, malaikat yang sama yang dahulu membawa wahyu dari Allah kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa. Itu yang disampaikan oleh Waraqah bin Nawfal. Ya, cuma Waraqah bin Nawfal belum sempat beriman, cuma mengatakan, kalau kaummu nanti mengusir Muhammad, saya masih hidup, saya akan menolong dia dan saya akan beriman. Tapi dia nggak keburu, dia mati duluan. Ya, maka itu nggak benar Khadijah disebut beragama Nasrani, ya, karena Khadijah ini adalah wanita sekaligus manusia yang pertama secara mutlak yang beriman kepada risalah Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu Nabi memuji Khadijah. Dialah wanita pertama yang beriman kepadaku.
Dialah ibu dari semua anak-anakku. Itu pujian Rasulullah kepada Khadijah. Ya, ridwanullahi alaiha. Subhanallah. Yang disebut sebagai sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Pemimpin penghulunya perempuan-perempuan ahli surga. Itulah Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha wa ardaha. Ya. Ibu daripada anak-anak dan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, apalagi tidak bisa dikaitkan dengan tidak berpoligami karena syariat poligami itu nanti adanya baru ada di Madinah. Jadi nggak ada kaitannya. Ya, dengan Nabi tidak berpoligami selama Khadijah itu masih hidup. Nggak ada kaitannya bahwa itu adalah indikasi bahwa Khadijah ini beragama Nasrani. Nauzubillah min dzalik. Sebab soal pernikahan, hukum poligami itu nanti setelah di Madinah, setelah hijrah Nabi ke Madinah, ya, bersama para sahabatnya. Karena saya ini kebetulan memang peneliti hadis dan saya banyak menghafal hadis karena saya suka dengan kalimat-kalimat jamiah, kalimat-kalimat yang komplit dari Rasulullah SAW. Sehingga ngapalkan hadis saya itu banyak dan imbang itu ya balance kalau dalam bahasa inteleknya itu. Saya termasuk menghafalkan hadis wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-khitan fil bahr. Sebagian riwayat wa inna mu'alliman nasi al khaira la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-khitan fil bahr wa hatta an-namlatu fi juhriha. Ini hadis tandingan. Jadi yang tandingan tidak hanya 01 02, hadis juga ada hadis apa? Tandingan. Tidak apa-apa, ilmu itu memang butuh apa? Butuh perimbangan ya, butuh balance. Enggak boleh ilmu, tapi karena ilmu enggak pantas diomongkan tandingan gitu aja. Kata saya ada hadis yang bunyinya gini. Wa innal alima, orang alim itu akan dimintakan ampun oleh penduduk langit. Jadi semua malaikat Jibril dan Mikail, semoga termasuk Israel, itu memintakan maaf untuk orang alim, tidak yang belum alim. Itu kamu udah masuk hadis itu. Keren mana? Wah, sama kerennya Gus. Saya masuk surga, yang jenengan nanti juga masuk surga. Ya sudah, nggak usah geger ketemu di sana. Jadi ini penting. Nah sekarang problem Islam sekarang adalah yang garis keras pakai hadis-hadis garis keras untuk mengadili yang garis lunak pakai hadis-hadis yang garis lunak untuk mengadili hadis kelompok-kelompok garis keras. Itu tidak fair. Nggak fairnya adalah Islam itu kafah itu artinya konsepnya itu komplit, tidak boleh separuh. Saya punya sedikit ini yang agak serius, tapi tidak usah masukkan hati. Nanti kalian protes nggak bagus Israel itu kalau kalian. Begini, Abu Bakar As-Siddiq itu terkenal layinal janib, mutawadi, layinal janib, sahlal akhlak, semuanya layinal janib. Orang yang sopan sekali, santun sekali, santun, sopan, terus simpatik, sangat simpatik. Namanya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ketika beliau sudah iman. Beliau iman itu kalau nggak salah ya kira-kira Saniyah Snen atau ya Salisa Robiah atau berapa lah. Karena kalau dalam sejarah awaluman amanah itu sebetulnya Khadijah. Awaluman amanah mutlakon itu sebetulnya Khadijah. Awaluman amanah mutlakon bisa saja Sayyidina Ali dan awaluman amanah mutlakon bisa saja Abu Bakar Siddiq. Saya sedikit cerita ya supaya tidak gaduh dalam sejarah. Ketika Rasulullah umur 25 itu, ketika beliau umur 20 itu Khadijah itu karena punya paman penginjil namanya Waraqah bin Naufal, itu sudah tahu kalau Nabi akhir zaman ya Muhammad itu, sehingga dia memerintahkan hulamnya namanya Maisarah. Maisarah itu nama cowok, nama lelaki. Ini perlu dicatat. Nanti kalau kamu tahu Maisarah menemani Nabi dalam perjalanan, terus kamu di rumah cari Maisarah ya. Maisarah itu nama lelaki ya. Lihat ya, Maisarah itu nama. Orang Arab memang lucu. Biasa nama lelaki pakai tak muannas kalau dalam ini Mas Rois ini bahasa gontornya itu. Kalau bahasa Arab biasa Maisarah lelaki, Tolha lelaki, Hamzah lelaki. Jadi biasa kalau bahasa Jawa kan enggak, soleh dan solihah, muslimin dan muslimat, pokoknya kalau ada tak itu muannas. Cuma bahasa itu agak enggak harus itu. Tapi tahunya baru gitu sudah bagus loh, bisa naik kelas. Akhirnya Maisarah itu disuruh Khadijah khusus untuk meneliti Muhammad. Dulu masih jangkar karena belum Rasulullah. Setelah diteliti di perjalanan ke Syam, mengikuti dagang. Semua keajaiban dan alamat nubuwah itu ada semua, termasuk tudhilluhul ghamamah tuti'uhus
sahair. Setiap perjalanan yang terik itu matahari pas apa? Ghamamah itu apa? Mendung mengayomi Nabi. Saya termasuk orang yang ditakdir pernah di pohon tua yang dulu jadi alamat nubuwah. Di Jericho itu ada pohon tertua di dunia. Pas saya di situ malah ada film dokumenter Kristen pas itu. Karena pohon itu semua Nabi pernah duduk di situ, termasuk Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Dan itu para pendeta tahu reaksi pohon. Jadi kalau duduk, kalau sampean yang duduk pohonnya agak reaksi biasa aja. Tapi kalau Nabi yang duduk itu akan direaksi. Misalnya Nabi duduk di barat, kemudian matahari teriknya dari barat, pohon itu akan pindah ke barat supaya geser. Sehingga Rohibul Khairah itu tahu ini calon Nabi sesuai definisi atau kriteria yang ada. Singkat cerita, setelah Maisarah lapor sekian alamat Nabi itu diceritakan Khadijah, terus Nabi ketika umur 25 dia memantapkan diri untuk nikah sama orang yang bernama Muhammad. Tapi Khadijah itu mulai agak kecewa. Kok nggak jadi Nabi? Biasa-biasa saja, tetap dagang saja. Nabi tetap dagang. Hanya tentu tetap punya sifat amanat, kredibilitas dijaga, semuanya terjaga. Tapi nggak ada alamat Nabi yang ekstrim lah yang. Sehingga Khadijah mulai mamang ini kapan jadi Nabi ini kok gini-gini aja. Ya. Nah, pas umur 40 itu Nabi ngalami yatahannas itu yata'abbad al-layali yadawatil adat. Kalau dalam Sahih Muslim disebutkan fakana yatahannasu fil ghar wa huwa at-ta'abbud al-layali yadawatil adat. Yang dikatakan tahannus adalah menyembah Allah di gua, menyepi, kemudian beberapa hari. Terus di hadis itu juga diterangkan wa yatazawwadu lidzalik. Perlu dicatat dulu tirakannya Nabi itu ya bawa bekal. Bukan terus kelaparan 3 hari nanti fata morgana yang dilihat. Jadi ini perlu dicatat. Kadang banyak orang tirakat gak makan 40 hari, gak makan 3 hari, itu malah bahaya. Karena yang dikatakan nur atau apa ternyata fata morgana karena lama gak makan. Jadi perlu dicatat di hadis itu jelas ada kalimat wa yatazawwadu lidzalik. Ya Nabi ya normal bawa bekal. Jadi tidak lapar-lapar amat. Tapi tidak satu nampan kayak makan di atas tadi ndak ya. Kalau itu makannya orang kelaparan itu. Ya tapi bagus lah, saking hormatnya sama kiai makannya banyak. Apa ngetes kiainya? Kalau banyak ada kiai ini.